Hai semua, RTV is back. Hari ini kita mau meringkat salah satu film yang apaan sih ini film? Kita tahu biasanya pelet dilakukan oleh cowok pada cewek kan? Tapi di sini si cewek yang minta celana dalam cowok buat dipelet. Au, enak sekali. Eits, tapi tunggu dulu guys. Setelah kalian tahu jika setelah di cowoknya bakal mati, kalian masih mau bilang enak? Film ini berjudul Pelet sebelum diganti menjadi Pelet Kuntilanak karena diprotes oleh beberapa ormas. Dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Oya Pagayo. Daripada lama-lama, yuk langsung aja kita mulai. Adegan dibuka dengan seorang wanita bernama Pamela yang sedang melakukan pons sama Bobby. Karena masa itu belum bisa video callan dan kirim-kirim pap, jadi cuma bisa dengan desa-desan aja tuh udah sakne berat. Beda dari sekarang, kalau gak PCX gak afdol ya kan? Motornya maksudnya guys. Saat sedang asyik Bobby yang sedang nyetir tiba-tiba merasa menabrak sesuatu. Namun setelah dicek gak ada apa-apa. Kemudian saat Bobby ketakutan karena lampu sorot mobilnya nyala sendiri, langsung buru-buru lari mau masuk ke dalam mobil tuh guys. Tapi naas, rupanya ada truk yang lewat dan gimana Bob? Enak, abis virtual tiba-tiba dipanggil aja tuh sama yang kuasa. Pagi harinya, Pamela justru asyik santai-santai di pinggir kolam renang rumahnya. Seakan gak peduli pacarnya metong. Kemudian sahabatnya yang bernama Vega memberikan HP Pamela yang sejak dari tadi berbunyi terus. Rupanya panggilan tersebut dari Om Prasetyo yang kaya raya. Ternyata guys, selama ini Pamela sudah dijadikan simpenan. Vega tentu menegur dan menasehati sahabatnya yang pelakor itu. Tapi Pamela justru menyinggung soal keperawatannya si Vega. Jangan lupa T-nya diganti N. Siang harinya di kampus, semuanya sedang heboh dengan kabar kematian Bobby yang sangat mengerikan tadi malam dan dimuat di dalam surat kabar. Desas-desus para mahasiswa tentu menggosipi si Pamela karena sudah 3 cowok di kampus yang dekat dengan Pamela meninggoy semua dengan cara misterius. Para cowok-cowok beranggapan Pamela memiliki pelet. Saat semua cowok di kampus enggan mendekati Pamela karena ngeri, cowok yang bernama Daniel justru seperti mendapat kesempatan untuk mendekati Pamela setelah pacarnya tiada dan dirinya juga baru putus tuh dengan pacarnya. Bahkan si Daniel gak segan-segan langsung mengatakan sakne sama Pamela. To the point banget nih si Billy Davidson. Daniel bertanya apakah Pamela mau menjadi pacarnya. Dan Pamela pun berkata, boleh aja dicoba. Dengan syarat, Daniel harus memberikan celana dalamnya yang dipakai sekarang sebagai jaminan. Dan nanti malam, Pamela akan menelpon untuk mengabarkan Daniel layak atau enggak jadi pacarnya. Anehnya, si Daniel mau-mau aja guys. Meskipun secara logika, itu udah gak wajar. Nih sebegitu saknenya lu Nil, sampai rela ngasih tuh celana lu sama cewek. Daripada nanggung resiko begini sih, mendingan coba aja ya nggak sih? Daniel langsung pergi ke toilet untuk mencopot cangcutnya. Dan di sini Daniel sudah merasa ada yang mengganggunya. Daniel mendengar suara desahan cewek dari dalam bilik toilet, tapi setelah dicek nggak ada siapa-siapa. Padahal penonton pada ngeliat tuh, ada kuntil yang jongkok di kloset. Lagi berak paling tuh kunti. 2 sahabat Pamela, Vega dan Tantri datang dan langsung mengutarakan perasaan aneh mereka terhadap Pamela. Kenapa setiap cowok yang dekat dengannya selalu metong? Pamela hanya bisa menjawab itu cuma kebetulan. Kemudian Vega dan Tantri bertanya bagaimana caranya agar bisa dikejar-kejar cowok cakep dan tajir melintir. Pamela meminta keduanya untuk datang ke rumahnya agar mendapatkan jawabannya. Kemudian Pamela merasa sakit di hidungnya dan pergi ke toilet. 2 sahabatnya pun merasa aneh dengan sikap Pamela yang seperti orang make narkoboy. Di toilet, hidung Pamela mulai mengeluarkan darah, tapi tiba-tiba saja hilang begitu saja.
Sementara Tantri dan Vega lanjut mengobrol. Iqbal, sepupunya Vega, mencoba bertanya pada Vega tentang pelet seperti yang Pamela lakukan. Tapi tentu saja Vega enggan memberitahu karena bahkan Vega sendiri gak tahu. Senja harinya, Daniel sedang melakukan ponset. T-nya diganti X. Sama siapa lagi? Ya tentu saja dengan Pamela, bukan dengan kalian. Saat sedang asyik sakne-saknenya, tiba-tiba listrik di rumah Daniel mati. Dan secara mengejutkan, Pamela tiba-tiba saja sudah ada di ranjang dan mulai menunggangi Daniel. Saat hendak mulai menggenjot, tiba-tiba wajah Pamela berubah jadi kuntil menyeramkan. Daniel pun ketakutan dan ternyata itu hanya mimpi. Namun selang beberapa saat kemudian, Daniel ditarik ke bawah kolong tempat tidur oleh sosok kuntil itu. Dasar kuntil sakne, tahu aja ada cogan. Pagi harinya, Pamela yang masih terlelap tidur mendapat tetesan darah dan tiba-tiba ada kuntilanak jatuh. Kemudian Pamela mengingat perkataan dukun jika di dalam dunia goib apapun bisa saja terjadi, termasuk ilmu pelet yang akan menyerang balik. Tantri yang sedang ada di kampus diganggu oleh 3 cowok, yaitu Kevin and the gang. Tantri pun menampar salah satu cowok yang mencoba menggodanya. Daniel yang gak bisa tidur semalaman sampai mata pandanya muncul mendatangi rumah Pamela. Si Daniel pasti keenakan di Ewita sama si Kunti tuh, sampai gak tidur semalaman begitu. Pamela yang melihat kondisi Daniel yang ketakutan menyuruhnya duduk dan akan mengambilkan minum. Selang beberapa saat, Pamela datang namun setelah Daniel meminum air yang diberikan Pamela, tiba-tiba saja airnya berubah jadi belatung. Dan si Pamela jadi Mbak Kunti yang menggenjot Daniel tadi malam. Daniel pun kabur masuk ke dalam hutan karena takut digenjot lagi sama Mbak Kunti. Namun naas, Daniel malah kesandung batu dan sebuah ranting menusuk lehernya hingga tembus. Sementara Pamela yang asli keheranan tuh guys, karena Daniel tiba-tiba saja menghilang. Iqbal sedang mencari tutorial cara pelet menggunakan celana dalam di Google. Tentu aja dia mulai sakne, padahal cuma baca artikel doang. Dasar cowok saknean. Bel pintu tiba-tiba berbunyi dan ternyata itu Tantri. Tentu saja burung Iqbal semakin keras melihat cewek idamannya berdiri di hadapannya dan mulai salting tuh. Bahkan saat Tantri menanyakan Vega, Iqbal menjawabnya dengan ngawur. Entah apa yang ada di pikirannya tuh. Lalu Iqbal pamit pergi ke toilet yang tentu saja mau coki. Tantri bercerita pada Vega kalau dirinya sedang bete pada Kevin CS yang terus saja mengganggunya di kampus. Iqbal datang hanya untuk menunjukkan tonjolan celananya aja. Malam harinya, Kevin CS yang sedang mama bobo berniat akan memberikan pelajaran pada Tantri dan kebetulan malam itu mereka melihat Tantri sedang berjalan sendirian. Alhasil, Tantri dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke rumah kosong tengah hutan untuk diperkaos. Salah satu teman Kevin yang bernama Jay mencoba menghentikan Kevin dan Rudy. Namun mereka berdua yang kepalang sakne mendorong temannya, kemudian menjotosnya hingga pingsan. Tantri pun mulai berteriak dan memberontak, tapi mereka berdua gak peduli. Kemudian mereka secara bergantian menganu si Tantri hingga cerot berkali-kali, dan Tantri yang lemas akhirnya pingsan. Kevin dan Rudy akhirnya pulang meninggalkan Tantri dan Jay yang pingsan di sana. Kemudian Jay sadar lalu mencoba melihat kondisi Tantri yang mengenaskan. Akhirnya Jay pergi mencari bantuan. Di tempat lain, seorang ibu-ibu mendatangi dukun untuk menyantet si Pamela yang sudah selingkuh dengan suaminya, yaitu Prasetyo. Ibu-ibu itu ingin Pamela meninggoy. Vega mendatangi rumah Pamela dan menemukan Pamela sedang berenang kemudian batuk darah lalu mengeluarkan paku. Tentu saja sebagai sahabat, Vega sangat panik dan langsung pergi ke dapur mengambilkan minum untuk sahabatnya itu. Tapi saat kembali ke pinggir kolam, si Pamela tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba saja Pamela sudah ada di kamar dalam kondisi rapi. Sedang duduk termenung tuh guys. Vega pun merasa aneh karena darah muntahan sahabatnya yang sebelumnya menodai tangan Vega tiba-tiba saja juga menghilang. Dan si Pamela mengatakan jika dirinya gak berenang hari ini.
Kejadian aneh itu membuat Vega khawatir sama Pamela dan menyuruhnya agar meninggalkan Prasetyo. Tapi Pamela gak mau dengar nasihat dari sahabatnya itu. Vega pun pergi meninggalkan Pamela yang keras kepala. Sampai di kontrakannya, Vega masih merasa aneh dan ketakutan dengan kejadian di rumah Pamela barusan. Vega mencoba tidur tapi tiba-tiba merasakan keanehan di lehernya. Dan setelah bangun, Vega sangat terkejut karena lehernya dipenuhi tancapan paku. Tapi setelah memeriksanya lagi, tiba-tiba paku-paku itu hilang dan lehernya kembali mulus. Di bawah kasur Vega, rupanya ada kunti menyeramkan tuh guys. Tapi Vega gak melihat ada siapa-siapa. Padahal tuh kunti juga lewat di belakang Vega. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu dan ternyata itu adalah Jay dengan perban di kepalanya yang mengabarkan jika Tantri diperkaos oleh Kevin dan Rudy di rumah kosong tengah hutan. Dan Tantri masih ada di sana karena saat itu kondisi Jay juga sedang gak baik akibat dipukul Kevin. Jay lalu mengajak dan membawa Vega ke sana untuk menolong Tantri. Setibanya di sana, mereka berdua segera menggotong Tantri pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Tantri merasa hidupnya sudah hancur. Vega lalu menelpon dan mencoba menenangkan Tantri, bahkan mengajaknya untuk melapor pada polisi. Tapi Tantri menolak karena takut urusannya akan panjang. Dan Tantri sudah memiliki cara lain untuk balas dendam. Ternyata Tantri meminta saran pada Pamela dan Pamela menyarankan agar Tantri menggunakan pelet cancut tuh guys. Karena selain buat melet, itu juga bisa digunakan sebagai santet jika mantranya diubah sedikit. Namun memiliki resiko besar karena sifatnya merusak bahkan bisa membunuh. Tapi Tantri gak peduli dan akan menerima segala resikonya. Pamela membawa Tantri pada dukun langganannya. Dukun itu lagi-lagi memberikan nasihat jika dalam dunia hitam apapun dapat terjadi. Misalnya pelet cangcut bisa membuat orang kaya raya, mendapatkan jodoh, bahkan mendatangkan kesuksesan seperti contohnya Pamela jika mantranya ditulis di kain sutra. Tapi jika mantranya ditulis di kain kafan, maka bisa mencelakai bahkan melenyapkan nyawa siapapun yang gak kita sukai. Tantri berkata mau dua-duanya. Si dukun menyuruh Tantri untuk berpikir dulu dan memintanya kembali lagi di keesokan harinya. Tapi Tantri ngotot mau malam itu juga. Si dukun kemudian meminta cangcut Tantri yang dipakai saat diperkaos. Kemudian si dukun mengendusnya lalu melakukan ritual. Kemudian meminta Tantri agar mengusapkan ke lehernya sambil membayangkan sedang bercinta dengan lelaki yang disukainya. Saat asyik merangsang, si dukun berkata cukup dan menyuruh Tantri mengembalikan cangcut itu untuk diproses. Ceelah, diproses enggak tuh? Malam harinya, ternyata si dukun menyalahgunakan cangcut Tantri dan proses mengusapkan ke leher tadi rupanya untuk keuntungan pribadi si dukun guys, yang memperkaos Tantri secara goib. Gue sih mending coy daripada ngepek jalur gaib kayak si dukun ini. Beberapa saat kemudian, Kevin yang sedang berada di perpustakaan mulai diteror oleh sosok menyeramkan. Begitu pula dengan Rudy yang ada di rumahnya. Saat sedang minum, tiba-tiba mulutnya mengeluarkan rambut, silet, dan paku yang kemudian berubah menjadi belatung. Lalu sosok kuntilanak menerornya. Rudy lalu melihat penampakan Tantri sedang menuang air di dapurnya. Kevin kemudian menelpon Rudy dan menyuruhnya datang ke kosannya. Setelah menutup telepon dan tiduran lagi, Kevin lagi-lagi mengalami hal aneh. Wajahnya seperti ditampar secara goib dan benar saja, Tantri yang sudah melakukannya. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Ternyata itu Rudy guys, yang bertanya kenapa Kevin terlihat tegang. Kevin pun bercerita kalau dirinya mengalami hal aneh seharian ini. Rudy juga bercerita kalau dirinya baru saja muntah paku dan rambut gak jelas. Mereka berdua yakin jika mereka pasti disantet dan Kevin menyarankan agar mereka pergi mencari orang pintar. Malam harinya, seorang pria datang ke kontrakan Pamela dan menyapanya. Ternyata itu adalah Edwin, mantan pacarnya Pamela. Edwin sedang melihat lokasi sekitar untuk syuting film terbarunya dan karena lewat sekalian mampir tuh. Edwin juga menawarkan Pamela agar menjadi pemeran utama di film horornya yang mengangkat tentang isu pelet cangcut, di mana 15 tahun lalu konon ada seorang wanita melakukannya dan bersekutu dengan iblis untuk menjadi cantik dan memikat pria kaya raya, tapi akhirnya wanita itu mati dibunuh dan mayatnya dilempar ke dalam sumur, hingga ceritanya sangat viral masa itu.
Tentu saja Pamela terkejut karena dirinya sendiri juga melakukan pelet itu. Mereka kemudian bercengkrama, reunian peluk-pelukan dengan mantan, tapi Edwin merasa ada aura jahat di rumah Pamela dan menganggap Pamela gak tinggal sendirian. Karena kemalaman, Edwin memutuskan untuk menginap dan tentu saja mereka tidur bareng. Di tempat lain, Iqbal yang tertidur di kursi kontrakannya Vega tiba-tiba mendapat hadiah berupa cangcut wanita yang entah jatuh dari mana dan mendarat di wajah Iqbal. Tentu baunya agak bau-bau pipis gitu ya kan. Namun setelah Vega datang, tiba-tiba tuh cangcut ngilang gitu aja. Ya namanya juga cangcut ajaib ya kan. Iqbal yang merasa kontrakan Vega mulai angker akhirnya memutuskan untuk pulang dan tentu saja Vega merasa merinding ditinggal sendirian. Tantri yang sedang membaca buku didatangi sosok kuntil yang mulai menerornya. Ternyata itu hanya mimpi. Tapi kaki Kunti benar-benar ayun-ayunan di belakang Tantri itu guys. Tantri lalu mengambil baju hitam yang dia pakai saat diperkaos, lalu mulai mempersiapkan peralatan termasuk kain kafan untuk melanjutkan ritualnya. Pagi-pagi sekali Pamela mual dan muntah darah. Edwin memastikan jika Pamela mungkin sedang diguna-guna. Edwin memaksa Pamela untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pamela bercerita jika dulu dirinya hamil dan terpaksa menggugurkan kandungan. Rasa sakit dan penderitaan yang dialami Pamela membuatnya dendam pada semua laki-laki. Pamela ingin semua laki-laki takluk dan mati di dalam pelukannya dengan penuh penderitaan setelah keenakan. Sehingga Pamela memutuskan untuk pergi ke dukun meminta mantra dan ilmu pelet. Edwin yang khawatir makhluk gaib itu akan menyerang Pamela balik meminta Pamela agar menghentikan semuanya sebelum terlambat. Tapi Pamela marah, menyela Edwin dan bahkan mengusirnya. Nih jangan-jangan elu lagi Win yang ngehamilin Pamela zaman dulu. Edwin pun akhirnya pergi. Sementara itu, si Kang Perkaos Rudy mulai mendapat gangguan kiriman santet dari Tantri. Tubuhnya digerayang belatung dan kepalanya terasa ditusuk-tusuk maksudnya paku. Karena Tantri rupanya sedang menusukkan jarum pada boneka santetnya. Rudy yang panik mulai berlari, tapi tiba-tiba belatung di perutnya menghilang. Perutnya kembali bersih dan pamer roti sobek lagi. Rudy minum dan mengambil pisau untuk berjaga-jaga, lalu kembali ke kamar dan melihat Tantri ada di sana. Rudy berniat menusuknya tapi pisaunya beralih menusuk perutnya sendiri dan ya, pamer puser lagi nggak tuh. Lalu kemudian Tantri membuat Rudy menggorok lehernya sendiri dan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Usai melakukan santet menghabisi Rudy, Tantri mulai mandi dan tiba-tiba si Kunti datang mencekik kemudian merasuki tubuh Tantri. Di tempat lain, Kevin yang tengah bersiap untuk mandi mulai didatangi sama Kunti. Saat sikat gigi, Kevin dipeluk erat dari belakang oleh Kunti. Kesempatan, mumpung ada cogan lagi mandi, katanya Mbak Kunti. Kemudian terdengar suara seseorang mengetok pintu dan ternyata itu adalah Tantri yang sudah dirasuki. Saat Kevin membuka pintu, Tantri langsung menyabet wajah dan leher Kevin. Kemudian, Tantri menelpon Vega dan menyuruhnya segera datang ke rumah Kevin. Vega yang panik karena takut terjadi apa-apa sama sahabatnya itu langsung bergegas datang ke sana. Dan Vega terkejut ketika seisi rumah Kevin dipenuhi darah. Vega mengikuti jejaknya sampai ke gudang dan menemukan Kevin yang diikat di kursi bersimbah darah. Lalu Tantri datang dan mulai menyerang Vega. Dua sahabat ini terlibat aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan. Vega memukul sahabatnya yang kesurupan itu dengan tabung pemadam api tapi gak mempan. Dan Tantri balas menusuk perut Vega hingga meninggoy. Kevin yang ketakutan mulai menangis. Kalau lagi sakne aja ulufin. Giliran beginian nangis-nangis. Tantri mengambil sebilah kayu dan memukul kepala Kevin hingga jatuh ke lantai. Tak cukup sampai di situ, kejadian pemerkosaan yang dialami Tantri sebelumnya terus menghantui dan mengganggu pikirannya hingga membuat Tantri semakin emosi dan mengambil tabung pemadam api lalu menggeprek kepala Kevin hingga jadi kepala Kevin geprek. Pada penamakan ayam geprek kan? Ya kira-kira seperti tepung ayam itulah kondisi kepala Kevin. Pamela terus mendapat gangguan dari santet yang dikirim oleh istrinya Prasetyo. Bahkan Pamela hampir saja menusuk dirinya sendiri. Namun karena Pamela juga memiliki ilmu santet, kiriman itu gak mempan dan hanya membuatnya tergores sedikit. Lalu Tantri menelpon dan meminta Pamela datang ke rumahnya karena Tantri merasa takut.
Pamela segera OTW dan sesampainya di sana Pamela meminta maaf, kemudian menyinggung soal pelek cangcut yang mereka gunakan kini balik menyerang mereka. Pamela mengajak Tantri kembali ke dukun, tapi Tantri yang kerasukan justru mau menikam Pamela dan aksi kejar-kejaran menegangkan antara dua sahabat pun kembali terjadi guys. Mereka saling banting, saling pukul, saling cambak. Darah pun menetes di mana-mana. Tantri membenturkan kepala Pamela. Pamela balas membanting Tantri dan menendangnya. Namun Tantri berhasil menusuk tangan Pamela. Pamela pun lari dan mencoba bersembunyi. Tantri mengikuti jejak darahnya kemudian menusuk-nusuk wajah Pamela dengan gunting. Kalian pikir sudah selesai? Belum guys. Si Pamela lah yang sekarang dirasuki dan mulai menyerang Tantri. Namun dendam dan amarah Tantri yang lebih besar dari Pamela tentu saja menang dan kembali menusuk Pamela di kamar mandi setelah kejar-kejaran. Sesudah Pamela terkapar tak bernyawa, saat Tantri keluar, di belakangnya ternyata Pamela lagi-lagi dirasuki dan menusuk Tantri berkali-kali. Hingga mereka berdua sama-sama is dead sambil ditonton oleh Mbak Kunti. Dan pintu pintu toiletnya tertutup sendiri. Kemudian film pun berakhir dengan sebuah pesan, mendapatkan sesuatu dengan cara memaksa melalui pelet akan selalu berbalik kepada pelakunya. Jika ingin mendapatkan sesuatu, lakukanlah dengan cara yang wajar agar gak ada penyesalan. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir dan bye-bye. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.